Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana menilai gugatan Partai Solidaritas Indonesia di Mahkamah Konstitusi soal syarat minimal usia capres-cawapres dalam Undang-Undang Pemilu harus dilawan. Jika MK mengabulkan, gugatan ini berpotensi memberikan peluang bagi putra Presiden Jokowi Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres di Pemilu 2024. Untuk membahasnya kita telah terhubung melalui sambungan virtual dengan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana dan Wasekjen PSI Dede Prayudi. Selamat sore Mas Dede dan Bang Denny. Sore Nana, apa kabar? Oke, saya mau ke Bang Denny dulu ya. Bang Denny, Anda menyebut gugatan PSI tentang batas syarat minimal usia capres-cawapres dalam Undang-Undang Pemilu harus dilawan. Ini alasannya apa harus dilawan, Bang Denny? Begini, kita melihat perjalanan menuju pemilihan presiden 2024 ini tidak bisa sepotong-sepotong. Saya membaca dan menganalisisnya ini adalah makna cawe-cawenya Presiden Jokowi. Jadi sayangnya beliau sudah memutuskan untuk tidak netral dalam pemilihan presiden. Bahasa normatifnya untuk kepentingan bangsa dan negara. Tapi sebenarnya ada preferensi terhadap calon presiden dan ada resistensi terhadap calon presiden yang lain. Nah itu diwujudkan dalam bentuk pembegalan Partai Demokrat, baru-baru ini ada indikasi pembegalan Partai Golkar, ketua umumnya ada indikasi diganti, kemudian juga berbagai kasus-kasus yang dimunculkan kepada lawan-lawan koalisi, lawan-lawan oposisi dan disimpan untuk kawan koalisi. Nah, apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi tidak bisa hanya dilihat dari kacamata hukum, tapi juga bisa dibaca dan dianalisis bagian dari skenario cawe-cawe tersebut. Kenapa demikian? Ya, dengan segala hormat ke teman-teman PSI, saya memandang ini sebenarnya partai yang sebagaimana sering disebutkan adalah partai orang muda begitu. Tetapi bacaan saya, rekam jejak teman-teman dan pernyataannya tegak lurus pada Presiden Jokowi, termasuk dengan juga mencalonkan Kaisang di Depok dan lain-lain, maka secara politik hukum permohonan ini ya mesti dilihat juga sebagai bagian dari strategi Presiden Jokowi begitu. Dan kalau kita membaca, kalau kita melihat ada yang mengatakan ini untuk membuka peluang Gibran Jokowi, ya itu tentu saja analisis yang juga bisa dicarikan, bisa dibenarkan dan bisa ditunjukkan bukti-buktinya. Secara hukum saya bisa sampaikan juga Mbak Nana, jika masih diberi kesempatan, sebenarnya kan soal umur ini adalah bagian dari open legal policy. Jadi itu adalah kewenangan undang-undang. Oke, kita akan bahas di situ nanti. Baik, berarti itu pengantar saya. Oke, tapi Bang Denny tadi Anda katakan bahwa ini adalah bentuk cawe-cawe dari Presiden Jokowi. Jadi Anda melihat indikasi bahwa memang gugatan ini atas sepengetahuan dan mendapatkan restu Presiden Jokowi. Bang Denny. Mbak Nana, tentu saja politik itu bukan hanya bicara apa yang terlihat di depan ya. Tapi juga apa yang terlihat dan bisa dibaca dari pemberitaan, rekam jejak, analisis media. Saya meyakini bahwa relasi antara Jokowi dan PSI itu kan sudah terbangun sejak lama dan saya belum pernah mempunyai catatan, kalau saya salah mohon dikoreksi, ada arah politik PSI yang berseberangan dengan Presiden Jokowi. Saya tidak punya catatan itu, sehingga konsistensi politik ini dalam tanda kutip ya itu bermakna apa yang dilakukan PSI itu akan didukung Jokowi atau apa yang dilakukan Jokowi akan didukung PSI. Sekali lagi saya tidak punya catatan rekam jejak di mana PSI dan Jokowi berseberangan. Itu sebabnya ini harus dilihat sebagai satu langkah politik yang saling mengendorse. Dalam hal ini tentu saja PSI sebenarnya adalah kepanjangan tangan politik praktisnya Jokowi. Oke, saya mau ke Mas Uki. Mas Uki, PSI adalah kepanjangan tangan politik praktisnya Pak Jokowi. Karena dalam hal gugatan ini ada bentuk saling mengendorse.
dari Presiden Jokowi dan juga PSI. Saat gugatan ini diajukan, PSI sempat berdiskusi atau meminta restunya Pak Jokowi nggak, Mas Uki? Ya enggak. Ini adalah inisiatif PSI sendiri ya. Oke. Jadi kayak begini Mbak Nana, PSI Partai Solidaritas Indonesia sejak pertama kali berdiri itu ingin membuka ruang selebar-lebarnya bagi anak muda untuk mengisi jabatan politik dari tingkat lokal hingga tingkat nasional. PSI itu nggak pernah, Mbak Nana, kehilangan kepercayaan kepada generasi muda. Mungkin Kang Denny Indrayana punya pemimpin masa lalu yang terus diidolakan oleh Kang Denny. Tapi kami di PSI, kami punya pemimpin masa depan dalam diri anak-anak muda yang siap memimpin Indonesia. Nah, saya ambil contoh misalnya ya, kami di PSI itu iri ya dengan misalnya Ibu Jacinda Ardern ya. Pada saat usia 39 tahun beliau menjadi Prime Minister di Selandia Baru. Kemudian juga Pak Emmanuel Macron pada saat 38 atau 39 tahun ya usianya beliau menjadi Presiden Prancis. Kemudian juga ada Leo Varadkar ya pada saat usia 38 tahun beliau menjadi Perdana Menteri Irlandia. Ada Sanna Marin ya 34 tahun sudah menjadi Prime Minister Finlandia. Dan kita sebenarnya punya sejarah yang baik ya di dalam diri seorang Sultan Syahrir ya walaupun bukan seorang presiden tapi beliau sudah menjadi kepala pemerintahan di saat umurnya masih 36 tahun ya Perdana Menteri. Nah, hal-hal seperti inilah yang ingin kami kembalikan lagi. Dan kami menganggap ya bahwa dinaikannya ya pada tahun 2017 ya dinaikannya usia minimal menjadi 40 tahun di dalam undang-undang pemilu itu tidak didukung oleh landasan yuridis dan sains. Itu. Jadi kami ingin kita kembali kepada misalnya seperti dua undang-undang pemilu sebelumnya yaitu tahun 2003 dan 2008 yaitu usia capres dan cawapres minimal itu 35 tahun. Jadi kami menganggap undang-undang pemilu yang sekarang inilah yang absurd. Kurang lebih seperti itu. Oke, tapi dengan tanggapan ataupun anggapan orang bahwa ini gugatannya bisa disebut sebagai akomodasi bagi Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres, bagaimana ini PSI melihatnya? Karena kan ini politik bukan kebetulan ya Mas Uki ya. 21,2 juta hak konstitusional anak muda usia 35 sampai 39 tahun. Ini menjadi terhalang ya gara-gara batas usia minimal capres cawapres itu 40. Dan seluruh rakyat Indonesia juga kemudian hak konstitusionalnya ya itu menjadi terkebiri untuk memilih anak muda di Indonesia menjadi pemimpin mereka gitu. Apakah ini soal Gibran? Ini nggak cuma soal Gibran, ini soal 21,2 juta hak anak muda gitu. Termasuk saya misalnya, termasuk Mas Emil Dardak juga itu anak muda berprestasi. Nah, hal-hal seperti inilah yang ingin kami perjuangkan. Oke, Mas Uki, kenapa baru sekarang dekat-dekat menjelang pemilu di saat Mas Gibran angka surveinya naik? Kenapa ini nggak digugat sebelum-sebelumnya? Pada saat setelah undang-undang pemilu ini? Ini soal timing ini kan sebenarnya hanya kebetulan aja ya. Oke, nggak ada kebetulan dalam politik. There is no coincidence in politics, Mas Uki. Dokumen JR itu pada bulan April 2023 sebetulnya. Jadi bukan sekarang yang tiba-tiba Mas Gibran lagi naik, terus habis itu kami serahkan dokumennya, yang nggak gitu juga Mbak Nana. Bahkan kita sebelumnya juga pernah melakukan JR loh. Terkait dengan batas usia minimal seorang gubernur. Dan inilah komitmen PSI gitu. Kami ingin membuka ruang selebar-lebarnya buat anak muda. Dari awal didirikan PSI memang untuk itu. Terkait dengan komentar Kang Denny. Saya pikir Kang Denny ini udah kelamaan piknik di Melbourne ya. Jadi nggak bisa melihat Indonesia dari dekat gitu. Dia hanya melihat Indonesia dari kejauhan dengan segala hormat sehingga banyak tuduhannya selama ini terhadap apa yang terjadi di Indonesia kepada tokoh-tokoh di Indonesia itu meleset semua gitu. Saya pikir Kang Denny ini lebih baik pulang ke Indonesia ya, walaupun mungkin ada kasus yang harus dituntaskan, kasus korupsi ke Payment Gateway, tapi apalagi Kang Denny adalah seorang caleg dari Partai Demokrat yang saya harapkan bisa lolos ke Senayan ya. Baik. Saya sarankan Kang Denny bisa lebih baik pulang gitu, Nana. Oke, saya mau ke Bang Denny. Silakan Bang Denny. Bahwa ini sebetulnya PSI ingin mengembalikan aturan soal syarat minimal usia capres-cawapres seperti Undang-Undang Pemilu tahun 2003 dan 2008. Pertama, saya tidak mau mengomentari persoalan-persoalan yang tidak argumentatif ya, menyerang pribadi. Kita itu lebih fokus ke argumentasinya sajalah. Yang kedua, ini anak-anak muda ini
berargumentasi itu coba dibiasakan dengan logik dan rasionalitas. Tadi saya bertanya, adakah misalnya contoh rekam jejak teman-teman PSI yang berbeda secara kebijakan politik dengan Jokowi? Kenapa itu penting? Karena dari situ kemudian bisa dibangun alur logik bahwa ini sebenarnya memang agenda politik yang tidak terpisah antara PSI dengan Jokowi. Yang ketiga, dikatakan April 2023, pertanyaan Anda valid, Pak Baru. Kalaupun disebut April 2023, kenapa baru April 2023? Bulan Maret, Undang-undang bulan pemilu Maret, sudah sangat Kang Denny. lama. Bukan April, bulan Ya, Maret. Maret atau April, monggo saja masih 2023. Artinya, bertanya soal waktu itu menjadi penting. Kalau memang yang diperjuangkan adalah soal umur, timing itu adalah everything. Itu dalam hal tertentu, seorang yang saya hormati mengatakan leadership is all about timing misalnya. Waktu itu dalam politik menjadi sangat krusial. Karena itu kalau kemudian dilakukan sekarang, itu juga menunjukkan memang ada kepentingan-kepentingan politik yang didasarkan pada itu. Yang keempat, biar kita sistematis berpikirnya dan berargumentasinya juga runtut, yang namanya umur, apakah 35, apakah 30, apakah 25, silahkan saja. Saya tidak menolak bahwa pemimpin itu umurnya bisa diturunkan. Yang saya sampaikan secara hukum adalah ini bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Kalau kemudian coba Anda katakan secara hukum, kalau kita bicara hukum tata negara ya, mana yang lebih konstitusional? 35, 30? Kenapa 40 tidak konstitusional? Kenapa harus 35? Kenapa tidak 45? Tidak ada konstitusionalitas dalam isu umur. Karena itu kemudian tidak diatur dalam Undang-Undang Dasar. Lain halnya kalau dalam Undang-Undang Dasar mengatakan syarat calon presiden itu 35 tahun. Kemudian Undang-Undang mengatakan 40. Maka Anda bisa membawa isu itu ke MK karena memang itu berarti isu konstitusionalitas. Tapi kalau kemudian Anda mengatakan turunkan 35 karena lebih konstitusional, kenapa tidak 30? Lebih mudah kan kalau ada yang memperjuangkan sistem muda. Artinya secara tata negara itu adalah pikiran yang menabrak kewenangan menentukan undang-undang itu ada dalam proses legislasi di parlemen. Itu yang secara konseptual disebut open legal policy, bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Terakhir, Mbak Nana, kalau kaitannya dengan Pilpres 2024, sudah saya katakan tadi, kita ini bukan menolak Gibran atau siapa. Bang Denny. Yang kita ajukan ke depan ini adalah bagaimana pemikiran pemilihan presiden itu tidak kemudian menghadirkan ketidakfairan, ketidakjujuran dan keadilan. Baik, Bang Denny, saya ingin tanya ya. Di Solo bisa disoal kok soal kemenangannya. Demikian juga yang Bob Nasution di Medan. Itu pun akan terjadi pada saat dinasti ini dibangun oleh Jokowi. Nah sayangnya teman-teman PSI tidak melihat persoalan Kaisang di Depok, Gibran di Solo, Bob Nasution di Medan, atau nanti kemungkinan menjadi wakil presiden itu sebagai isu yang sangat krusial soal wakil presiden kita yang terkenal. Bang Denny, saya harus tanya nih. Kenapa? Soal wakil presiden, karena tadi Anda sudah sebut ya. Jadi kalau MK mengabulkan gugatan ini, kira-kira Gibran akan menjadi cawapresnya siapa? Dipasangkan dengan capres mana ini? Mbak Nana, saya harus juga disiplin ya untuk bicara tata negara. Itu politik, biarkanlah. Kenapa itu menjadi isu yang kemudian saya sampaikan ke khalayak? Karena itu kan pemberitaan. Tapi kalau kemudian saya ditanya apakah menjadi calon siapa, itu sudah terlalu jauh bagi saya komentar. Saya ubah pertanyaannya. Saya rubah pertanyaannya. Kami dengar bahwa kalau gugatan MK ini kemudian lolos, maka Gibran akan dipasangkan dengan Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Anda dengar informasi yang sama? Ya, kita membaca berita soal itu dan bahwasanya sekarang dinamika politik masih sangat cair. Ini kan saya juga tweet hari ini ya, Mbak.
Saya katakan alangkah tidak menariknya politik kita, bahwa yang terjadi adalah hanya intrik-intrik, bahwa yang terjadi adalah penggunaan kasus hukum, bahwa hukum di Mahkamah Konstitusi dimanfaatkan untuk mencari membuka peluang misalnya untuk Gibran. Menurut saya ini terlalu membuat hukum itu menjadi, bagi saya yang belajar ilmu hukum sampai sejauh ini, menjadi dikerdilkan begitu. Dan itu yang menyebabkan saya bersuara dengan keras, dengan kritis, meskipun beresiko. Kalau kita bicara risiko hukum, kemudian ada muncul kasus ini, kasus itu saya hadapi. Kalau saya ingin diam, saya bisa saja diam. Tapi saya tidak mau hukum kemudian dimanfaatkan untuk memperpanjang nafsu atau syahwat kekuasaan yang sedang dibangun. Dan ini yang sedang ditontonkan oleh Presiden Jokowi. Dan tentu saja sayangnya itu juga menjadi satu langkah politik yang diikuti oleh rekan PSI. Begitu. Baik, Mas Uki, apakah memang arah politiknya memasangkan Prabowo dengan Gibran kalau gugatan ini dikabulkan oleh MK? Karena informasi yang beredar begitu. Saya tidak dapat mengkonfirmasi ya jawaban tersebut ya, karena itu bukan bagian dari rencana kami dalam mengajukan JR ini, Mbak Nana. Saya ingin merespon sedikit ya terkait dengan substansi dari JR ini juga ya. Salah satu alasan yang tadi belum saya sebutkan, kenapa kami mengajukan JR ini, yaitu misalnya seperti ini. Menteri itu nggak diatur usia minimalnya ya, sedangkan pasal 8 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 itu memungkinkan 3 menteri bersamaan, yaitu Menlu, Mendagri, juga Menhan, menjadi pelaksana tugas kepresidenan. Dalam hal misalnya presiden dan wakil presiden itu berhalangan untuk hadir secara event individual atau bersamaan. Nah, lalu yang terakhir ini adalah bagian dari DNA kami, yaitu anti korupsi. Kami mendapati ya, merujuk kepada data BPS, yaitu Indeks Prestasi Anti Korupsi atau IPAK ya, IPAK ya, pada tahun 2021, itu kelompok usia 36 sampai 40 di kategori dewasa akhir ya. Mereka itu adalah kelompok yang korupsinya itu lebih rendah atau paling rendah di antara seluruh kelompok dewasa gitu. Inilah yang ingin kami tekankan kenapa kami melakukan JR ini. Dan saya pikir tadi Kang Denny itu sudah berlaku nggak adil ya, ketika berinsinuasi terkait dengan mencari jawaban menggunakan track record yang belum tentu ada hubungannya. Track record itu adalah kami tegak lurus dengan Jokowi, seolah-olah itu kemudian menjadikan atau membenarkan tuduhan Kang Denny yang selama ini sering banget terbukti nggak benar, ya, bahwa ini Pak Jokowi mengetahui, minimal mengetahui ya, kalau bukan mengendorse, apalagi menyuruh kami. Nah, ini nggak fair gitu. Ketika kami menarik juga latar belakang Kang Denny, disebutnya itu serangan pribadi. Nah, ini juga nggak fair dong jadinya. Ya, Mas Uki, kembali ke substansinya ya. Jadi tekankan lagi, Kang Denny ini punya track record ya, suka membuat gaduh dari luar negeri. Kemarin ya, beberapa bulan lalu mengatakan bahwa menurut informan saya yang saya tidak bisa sebutkan namanya. Oke, Kang, Mas Uki, ini masuk ke konteksnya nih. Saya mau bahas. Akan dilaksanakan secara tertutup. Ini mengkhianati demokrasi. Lalu disambut oleh Pak SBY. Pak SBY kemudian juga menggulirkan ini seolah-olah sebagai penzoliman Partai Demokrat. Mas Uki, kita kembali ke konteksnya nih. Konteksnya soal gugatan PSI. Nah, begitulah yang saya ingin katakan, kenapa Kang Denny saya sarankan untuk pulang aja gitu loh, supaya bisa melihat politik dari dekat, negara Mas Uki, Kang Denny sendiri dari dekat. Saya ingin tanya ya, kalau gugatan ini korupsi yang sedang menjerat Mas Kang Uki Denny adalah tersangka, kemudian Kang Denny membuat gaduh dari luar, ini kan nggak elok. Oke, Mas Uki, saya ingin kembali ke konteksnya soal gugatan PSI tentang batas usia capres-cawapres. Kalau ini gugatannya dikabulkan oleh MK, siapa sebetulnya yang ingin diajukan oleh PSI? Nah, itu dia. Kami ini sebenarnya Jadi apa tujuannya ini? Adalah saya ya. Makanya saya bilang kalau misalnya soal Gibran, saya tuh nggak ngerti kenapa muncul Gibran dan disangkut pautkan dengan ini hanya karena kami tegak lurus dengan Presiden Jokowi. Saat ini kalau kita berbicara undang-undang, Mbak Nana, ini nggak berlaku hanya untuk 2024.
ini berlaku untuk 2029 dan seterusnya dan seterusnya. Oke. Jadi belum tahu siapa yang mau diajukan ya? Anak muda yang sekarang usia masih 20-an, di pemilu yang mendatang dia sudah berusia antara 35 sampai 39 dan dia punya kesempatan yang sama dengan senior-seniornya. Oke, itu kan Kurang lebih begitu, Mbak. Mas Uki, soal revisi kan bisa dilakukan nanti. Revisi Undang-Undang Pemilu bisa dilakukan nanti setelah pemilu 2024. Kenapa harus sekarang? Itu tadi yang makanya saya tanyakan. Kalau tadi Anda berkaca pada anak-anak muda yang sekarang usianya 20, di 2029 nanti usianya berapa? Revisi kan bisa dilakukan nanti setelah pemilunya selesai di bulan Februari 2024. Masih banyak waktu. Itu pertanyaan bisa saya saja tadi. juga putusannya setelah batas akhirnya juga sudah selesai, who knows gitu. Saya sendiri juga tidak bisa menjawab ketika publik atau orang-orang yang kayak Kang Denny ini mengait-ngaitkan dan dicari-cari poin-poin untuk ditanya dan disama-samakan, dicocok logikan. Oke. Dan saya sendiri nggak bisa menjawab kenapa revisinya itu baru sekarang diajukan dan lain-lain. Tapi satu hal yang pasti, kami ini kan nggak ada di parlemen. Sehingga yang kami lakukan adalah melakukan JR. Itu apabila kemudian misalnya hakim konstitusi tidak mengabulkan, ya sudah tidak mengabulkan. Tapi semua orang sudah melihat bahwa kami sedang mengupayakan supaya anak-anak muda ini partisipasi politiknya itu nggak hanya jadi objek, Mbak Nana. Poin kami sebenarnya hanya itu. Ya, tapi jadi sampai sekarang belum tahu ya kalau ini gugatan dikabulkan, PSI belum tahu siapa yang akan diajukan. Yang penting anak muda aja gitu. Belum diniatkan, Mbak Nana. Sudah dijawab tadi. Oke. Terakhir Bang Denny singkat saja ya. Apakah kemudian menurut Anda Hakim MK ini akan masuk ke substansi batas usia capres-cawapres? Mengingat ini kan kewenangannya di pembuat undang-undang ya, open legal policy. Mbak, itu yang tadi saya katakan. Kalau kita melihat hukum di Indonesia sekarang, tidak bisa hanya secara teks, tapi juga harus secara konteks. Itu sebabnya rekam jejak menjadi penting untuk kemudian dilihat dalam politik. Kalau kemudian dikatakan rekam jejak PSI yang tegak lurus, tidak pernah berbeda, apalagi mengkritik Jokowi tidak penting, ya itulah bisa kita nilai bagaimana pendapat yang demikian. Nah, kenapa kemudian MK-nya bisa masuk atau tidak? Ya sebenarnya kalau MK konsisten, bahkan permohonan ini tidak diterima. Karena legal standing-nya PSI tidak ada. Mereka tidak bisa mencalonkan presiden. Jadi ada putusan MK yang mensyaratkan untuk menguji semacam ini, juga ada syarat-syarat, misalnya duduk di parlemen dan seterusnya. Ada beberapa putusan yang semacam itu. Tapi kalaupun MK kemudian masuk mengatakan dengan argumentasi ini punya legal standing, apakah dikabulkan atau tidak, ini juga menjadi persoalan. Karena dalam putusan MK yang terkait Undang-Undang KPK, kemudian ada kalimat ya meskipun tidak 50 tahun boleh kalau sudah menjabat pimpinan KPK. Sehingga ada yang mengatakan ini pun putusannya akan demikian. Ya tidak diubah sih 40 tahun tapi boleh kalau sudah menjabat pimpinan daerah. Sehingga Gibran juga tetap bisa masuk. Segala macam bisa dilakukan dalam hukum kita yang sekarang ini. Yang sedemikian tidak logisnya dalam artian politik masuk, ada adik ipar, ada yang begini dan begitu, sehingga saya itu harus dan merasa wajib meluruskan tidak perlu harus dari Indonesia. Sekarang ini semua berita di Indonesia bisa dimonitor lewat internet. Saya pikir itu juga dipahami oleh semua kita ya kan. Sehingga menurut saya tidak mau komentarin lah soal-soal yang tadi disampaikan karena out of context. Kita kalau bicara diskusi kan ada topik ya Mbak ya. Jadi kita tidak keluar dari topik lah. Insya Allah. Kita tunggu nanti bagaimana hasil dari putusan 9 Hakim MK terhadap gugatan yang diajukan oleh PSI, dan bukan hanya PSI saja ya yang mengajukan gugatan, tapi ada 2 kepala daerah dari Gerindra. Yang pertama adalah Wali Kota Bukit Tinggi dan Wakil Bupati Lampung Selatan yang juga ikut mengajukan gugatan ini. Kita lihat nanti bagaimana 9 Hakim MK akan memutuskan soal gugatan syarat minimal usia capres-cawapres. Apakah akan dikabulkan atau ditolak, dan kalau dikabulkan apakah betul ini menjadi tiket bagi Gibran Rakabuming Raka untuk maju dalam kontestasi Pilpres 2024. Kita tunggu bersama waktu yang akan membuktikan nantinya. Terima kasih kepada 2 narasumber yang sudah bergabung. Ada Wasekjen PSI Dede Prayudi dan juga mantan Wamenkumham RI Denny Indrayana. Saya selalu Bang Denny dan juga Bang Dede.